Oke, video ini gue buat karena kemarin gue sempat lihat postingannya Om Dupe soal banyak fenomena di mana setiap tahun ada vapers baru, atau ada vapers newbie. Dan juga dulu seingat gue tuh gue pernah bikinin soal istilah-istilah vape, tapi akhirnya harus kehapus karena juga lagi masa-masa strike pada masa itu ya. Nah sekarang buat teman-teman yang mungkin baru nge-vape, gue bikinin video ini, videonya mengenai frequently asked question atau pertanyaan yang paling sering diajukan kalau teman-teman mungkin baru nge-vape. Oke, sebelum kita bahas, kita start dari bumper dulu. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Nah, kemarin kita udah bahas banyak hal ya. Kita udah ngebahas tips RDA, tips untuk pot, kita juga ngebahas soal liquid juga. Dan sekarang gue akan melengkapi pembahasannya mengenai pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar gue dan juga di YouTube channel gue. Dan video ini mengenai FAQ atau Frequently Asked Question, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman. Dan di sini gue mengkompil 10 pertanyaan yang paling sering muncul, either itu di kolom komentar atau bahkan mungkin kalian masih bingung sebenarnya yang bener tuh seperti apa. Oke, gue akan coba jelasin di sini. Oke, yang pertama adalah liquid buat pemula. Ini sering banget gue nemuin pertanyaan ini. Bang, liquid apa yang cocok buat pemula? Bang, gue masih baru nih. Kira-kira liquid apa yang cocok ya? Jawabannya semua liquid cocok, tergantung dari bagaimana preferensi kalian. Oke, kita ngomongin soal liquid, terdapat dua ya. Ada 3 sebenarnya sekarang. Ada freebase, ada salt, dan juga ada pot friendly. Nah, untuk teman-teman yang biasa mengkonsumsi, misalnya sebelumnya adalah smokers yang mungkin cukup intens, gue lebih saranin pakai liquid salt atau pakai pot friendly. Karena juga dari kadarnya cukup tinggi, yang artinya bisa memenuhi kebutuhan kalian. Dan untuk yang freebase-nya, biasanya itu untuk teman-teman yang mungkin pengen beralih tuh. Jadi sebelumnya bukan seorang perokok berat, cuman pengen beralih ke vape, ya lebih baik pakai liquid freebase. Lebih amanin di situ, dan memang konsep awalnya adalah bukan menaikkan kadar nicknya tapi menurunkan. So, untuk liquid buat pemula yang paling cocok, kalau misalnya kalian kebetulan adalah smokers yang cukup kenceng, lo bisa pakai liquid-liquid untuk pots seperti ini. Misalnya kadarnya biasanya dari mulai 9, 10, 12, sampai 15 kalau untuk pot friendly ya. Cuman kalau untuk salt itu biasanya di 20, 25, 30, sampai ke 40 mg. Tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya kalian ngerasa nggak cocok, bisa shifting ke kadar yang lebih rendah. Dan sebagian besar pemula rata-rata nyobainnya dari freebase dulu. Kalau misalnya yang sebelumnya bukan seorang perokok berat. Jadi tinggal kalian tentukan sendiri ya. Kalau mau beralih ke vape, lo bisa pilih liquid yang sesuai dengan karakter kalian dan juga yang sesuai dengan preferensi kalian sebelumnya. Oke, terus geser lagi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah, kalau tadi udah ngebahas soal liquid buat pemula, device untuk pemula itu apa? Nah, ini juga sering terjadi. Oke, device untuk pemula. Gue sih tidak menyarankan pemula untuk menggunakan RDA. Kenapa? Karena RDA itu cenderung ke arah ribet. Lo mesti gonta-ganti coil di sini, setiap 2 minggu sekali ganti coil, setiap hari ganti kapas. Kadang-kadang agak PR. Walaupun nggak semuanya pemula itu nggak mau cobain dan juga nggak mau belajar soal RDA. Dan kalau misalnya mau belajar, jujur gue salut banget. Karena juga dari generasinya mungkin sekarang lebih suka yang instan-instan ya. Dan device yang paling cocok buat pemula ya menurut gue ya adalah device pot. Karena simple, tinggal isiin liquid, langsung ready to go. Cuman gimana kalau misalnya kalian pakai pots, tapi sebelumnya nggak butuh heat yang terlalu kenceng? Nah, caranya adalah menggunakan mod seperti ini, tapi atasnya diganti. Lo pakai OCC coil seperti ini, atau sebutannya sub ohm tank ya. Jadi ini dia menggunakan coil yang seperti ini nih. Modelnya adalah OCC coil, jadi tinggal dibuka aja, dimasukin ke dalam sini, terus dipasangin di mod kalian, modnya apapun. Tapi kalau gue sih lebih saranin pakainya electrical aja supaya lebih gampang. Terus setelah kalian pasangin, kalian isi liquid, didiamin juga jangan lupa sekitar 10 menitan sampai dia terserap, bisa langsung ready to go. Terus gue saranin juga untuk pengguna OCC coil jangan menggunakan watt yang terlalu tinggi. Karena watt yang terlalu tinggi bisa mengurangi durabilitas dari segi coilnya. Jadi pakai wattnya tuh nggak usah yang terlalu ngebut-ngebut banget. Kita kasih analogi, kalau misalnya kalian pakai di coilnya mungkin di 0,17 atau 0,18, kalau pakai RDA lo bisa pakai di 80 watt ke atas. Cuman kalau misalnya pakai sub ohm tank seperti ini, gue lebih
lebih saranin mungkin lo bisa pakai di 60 watt aja atau 70 watt. Kalau ngerasa agak kepanasan bisa diturunin. Kenapa nggak boleh terlalu tinggi wattnya? Karena seperti yang gue bilang ya, kalau wattnya ketinggian otomatis durability coilnya akan lebih cepat gosong. Yang harusnya bisa dipakai 2 minggu atau seminggu bisa dipakai hanya dalam waktu 4 atau 5 hari aja. Jadi memang lebih pendek umurnya. Terus juga untuk penggunaan liquidnya, untuk penggunaan OC coil seperti ini, jangan pernah pergunakan liquid dengan rasio 70/30. Pakainya liquidnya rasio 50/50 atau 60/40 aja udah paling aman. Dan juga yang paling penting, jangan pernah pakai liquid salt atau liquid high nick di posisi coil mungkin dari 0,2, 0,3. Tidak boleh, karena bisa mengakibatkan kalian mengalami overnick. Dan itu rasanya pasti nggak enak banget. Oke, kita udah ngebahas soal device dan juga liquid untuk pemula. Terus, pertanyaan yang ketiganya adalah, gue sering banget nemuin ketika gue nge-review sebuah pots. Bang, apakah pots bisa diisiin liquid freebase? Pots itu seperti ini. Apakah bisa diisi freebase? Jawabannya bisa. Lo isi air putih juga bisa, lo isi minyak juga sebenarnya bisa. Cuman apakah sesuai dengan peruntukannya? Jawabannya tidak. So, untuk penggunaan pots, gue lebih saranin pakai liquid-liquid yang kecil seperti ini. 15 ml, 30 ml, dan juga pastikan rasionya adalah 50/50 dan juga kadarnya di atas 9 mg. Jadi lebih amannya kalau lo pakai pot, karena juga pot resistance cukup tinggi. Jadi kalau lo pakai liquid freebase kayak pakai 3 mg atau misalnya 6 mg, nggak akan terlalu optimal. Balik lagi, gue pernah ngebahas soal liquid juga, lo bisa scroll video gue. Dan disitu gue jelasin bahwa liquid yang cocok untuk di pots ya adalah liquid pots friendly atau salt. Karena pots itu powernya nggak terlalu kencang, dan juga liquid high nick itu butuh power yang tidak terlalu kencang. Karena kalau misalnya terlalu kencang, otomatis bisa bikin efeknya jadi lebih cepat, dan itu sangat ganggu banget. Karena kalau misalnya powernya kekencangan, otomatis tidak akan cocok ketika kita mengkonsumsi liquid-liquid seperti ini, liquid-liquid high nick. Jadi kalau misalnya kalian pakai pots, ya lebih amannya pakai liquid salt atau liquid pot friendly. Pun demikian sebaliknya. Kalau misalnya lo pakai mod seperti ini, lo pakai RDA, jangan pernah menggunakan liquid high nick seperti ini. Karena berbahaya banget. Karena kadarnya cukup tinggi dan power yang dihasilkan di RDA itu cukup kencang, itu bisa bikin kalian overnick juga. Jadi lebih amannya kalau pakai RDA ya pakai liquid freebase seperti ini. 3 atau 6 udah paling aman. Dan kalau lo pakai pot seperti ini, pakainya liquid salt atau liquid pot friendly yang kecil-kecil seperti ini. Semoga bisa membantu kalian. Oke, kita bergeser ke poin yang nomor 4. Poin yang nomor 4-nya adalah, apakah RDA dual bisa dibikin single? Ini Alexa Z, bisa dibikin single apa enggak? Jawabannya bisa. Cuman nggak maksimal. Oke, ketika sebuah produk didesain dari awal menjadi dual coil, ketika lo bikin jadi single coil, otomatis space yang ada di dalam akan sangat airy. Dan itu juga berpengaruh ke rasa yang dihasilkan. Bisa kalian akalin dengan cara menggunakan coil dengan diameter yang lebih besar dari biasanya. Misal, lo pakai di RDA ini diameternya 3 mili. Mungkin kalau lo bikin jadi single, lo bisa butuh diameter lebih besar, let's say sekitar 3,5 atau bahkan 4 mili. Kegedean menurut gua. Jadi ya lebih amannya kalau RDA-nya dari awal dilahirkannya single, ya udah pakainya single aja. Tapi kalau RDA-nya sudah terlahir dengan dual, ya sudah dipergunakan untuk dual coil. Walaupun sebenarnya ada beberapa RDA seperti Nitros, itu dia ada yang dual cap, cuman gue pribadi lebih amannya dan juga lebih pasnya ketika menggunakan single coil RDA untuk single coil dan juga dual coil RDA untuk pergunakan dual coil di situ. Oke, kita udah ngebahas soal RDA tadi ya. Sekarang kita juga ngebahas aspek yang terdapat di RDA, yaitu coil. Nah, sekarang juga banyak banget pre-built coil yang beredar di pasaran dengan harga yang bermacam-macam. Oke, banyak yang bertanya, Bang, kira-kira kalau lo pakai pre-built coil itu, gue pakai 2 bulan aman atau enggak? Jawabannya tidak aman. Oke, idealnya penggunaan pre-built coil itu maksimal 2 minggu. Kalau misalnya pun males banget ganti, mentok banget ke 3 minggu lah. Jangan sampai yang berbulan-bulan baru ganti. Kenapa? Karena di sini bahannya adalah metal, bahannya adalah besi yang otomatis ada korosi di situ kalau dipergunakan terlalu lama, otomatis juga bisa membahayakan kalian. Jadi amannya untuk penggunaan coil, penggunaan pre-built coil 2 minggu sekali atau maksimal 3 minggu lo ganti dengan yang baru karena juga harganya juga nggak terlalu mahal sekarang. Dan juga untuk wickingnya, kalau gue lebih saranin setiap hari supaya dapetin rasa yang fresh setiap kali kalian ngepuff. Jadi amannya maksimal 2 minggu untuk ganti coil dan juga untuk ganti kapas maksimal mungkin 2 hari sekali. Oke, gue masih ngebahas soal coil. Tadi kita ngomongin soal pre-built yang bisa dipakai sampai berbulan-bulan. Nggak mungkin ada yang seperti itu, karena juga nggak bagus pasti ya. Terus juga ada juga fenomena soal kawat meletek. Nah, meletek itu berpengaruh ke rasa nggak sih? Jawabannya tidak ada hubungannya. Jadi meletek itu hanya sebatas orgasm doang. Seperti kalau misalnya kalian ngepuff, ada suaranya, pasti akan lebih menarik banget. Dan juga banyak beberapa coil-coil yang sekarang dibikin sengaja dibikin meletek. Mengikuti tren dan juga ketika kalian firing, ada sebuah suara yang bisa dikatakan menggelitik di kuping. Dan itu balik lagi ke preferensi kalian.
Dan kalau misalnya yang bilang meletek bikin enak, jawabannya tidak. Dan bahkan yang terjadi adalah ketika kalian menggunakan coil yang meletek, terus ada liquid yang jumping ke lidah, itu namanya speedback dan mungkin rasanya akan lebih berasa. Cuman untuk penggunaan dalam jangka panjang agak berbahaya. Pertama, liquid itu tidak boleh telan. Dan yang kedua, liquid yang panas kalau kena ke lidah atau ke gusi bisa bikin sariawan. Dan itu pastinya nggak enak banget. Jadi nggak ada hubungannya coil meletek ke rasa yang enak. Yang berhubungan dengan rasa yang enak adalah build dan juga settingan coil yang tepat. Oke, sekarang kita bergeser ke poin yang nomor 7. Poin nomor 7-nya adalah kadaluarsa liquid. Kemarin juga sempat dibahas sama Om Dupe juga. Jadi sebenarnya liquid itu tidak ada masa kadaluarsa. Adanya adalah masa best before. Oke, sebenarnya secara ideal liquid itu setelah kalian buka pergunakan maksimal banget di 6 bulan. Kenapa di 6 bulan? Karena kalau misalnya udah kebanyakan kemasukan oksigen di dalamnya, otomatis bisa menurunkan rasa dan juga kualitas dari liquid tersebut. Terus gimana kalau misalnya liquidnya udah lama tapi belum pernah dibuka sebelumnya? Nah, idealnya selama penggunanya maksimal di 2 tahun. Makanya di beberapa produk-produk liquid itu dimasukin best before atau manufacture date. Tujuannya adalah supaya bisa tahu kapan itu perlu diproduksi dan juga kapan batas waktu untuk mendapatkan rasa maksimal di situ. Memang paling enak ya liquid yang baru benar-benar diproduksi, yang baru fresh produksi, kayak setelah di steeping mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan baru kalian gunakan. Cuman kalau misalnya sudah agak lama, lebih dari 2 tahun, biasanya yang terjadi adalah dari segi rasanya pasti akan turun, dari segi kadar nicknya juga pasti akan turun, dan juga warnanya akan sangat pekat. Dan yang terjadi adalah dari segi rasanya pun pasti bakalan turun banget. Jadi lebih amannya pergunakan liquid yang masih dalam masa best before-nya. Misal diproduksi 2021, ya kalian pergunakan 2022 masih aman. Cuman ketika masuk ke tahun berikutnya, kalian harus lihat juga dari segi fisik si liquid itu sendiri. Misalnya dia udah agak encer dan juga bahkan kadang-kadang warnanya udah pekat banget. Kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak terlalu menyarankan karena juga pastinya rasanya akan sangat turun banget dan juga kadar nicknya pun juga pasti bakalan turun banget. Jadi amannya pergunakannya liquidnya sesuai dengan masa best before-nya. Mungkin maksimalnya sampai ke 2 tahun aja udah paling optimal banget. Tapi balik lagi tergantung bagaimana penyimpanannya. Oke, sekarang kita bergeser ke poin yang nomor 8. Poin yang nomor 8-nya adalah banyak yang ngomong kalau produk clone rasanya sama aja sama produk oten. Bullshit menurut gua. Nggak mungkin namanya produk oten itu rasanya persis sama kayak produk clone, atau mungkin sebaliknya lah ya, produk clone rasanya sama persis seperti oten. Karena juga otomatis kalau produk clone ya otomatis dari segi tingkat presisinya, dari segi kualitasnya pun pasti akan beda. Dan juga dari segi bahan materialnya pun juga pasti bakalan beda banget sama produk otentiknya. Jadi jangan kemakan marketing yang jual barang-barang clone ya. Kalau misalnya kalian mungkin belum mampu beli yang oten yang mahal, ya nggak masalah, beli oten yang murah aja. Yang penting jangan pernah membeli produk clone. Karena kualitas jelek dan juga dari segi rasanya pun pasti bakalan beda banget jauh dengan produk yang aslinya. Oke, kita geser ke pertanyaan nomor 9. Nomor 9-nya adalah liquid salt kenapa nggak ada gatalnya padahal nicknya tinggi. Oke, ini adalah misconception yang dari awal sudah beredar. Ketika melihat jumlah kadar nick yang tinggi, misal kayak di sini 20 mg, kenapa kok nggak berasa ya? Sementara gue pakai liquid yang satunya lagi, misalnya ini pakai 6 mg kok udah gatal. Memang berbeda dari segi karakteristiknya. Liquid freebase, dia itu ingredientsnya memang menimbulkan ada sedikit rasa gemeliting di tenggorokan. Beda sama salt. Kalau freebase itu lebih lari ke tenggorokan, kalau salt itu biasanya lebih berasa kecesit dan juga berasa kebas. Jadi untuk teman-teman yang mungkin biasa mengkonsumsi kadar yang tinggi, ya lo lari ke salt, pasti kayak 2 atau 3 kali puff udah cukup. Cuman kalau pakai freebase, biasanya orang lebih chain puffing. Dan memang untuk teman-teman yang mungkin butuh kadar asupan nick yang cukup tinggi, tapi juga butuh TH, biasanya larinya ke produk pouch friendly. Pouch friendly atau hybrid, biasanya itu adalah produk freebase yang dibikin high nick. Jadi ada karakter gatalnya dan juga ada karakter chestitnya. Jadi bisa dikatakan dia ada di tengah-tengahnya. Cuman kalau butuh hit yang lebih kencang, gue lebih saranin mendingan pakainya produk salt aja. Juga perlu diingat, untuk penggunaan produk salt jangan di chain puff. 1 kali cycle mungkin lo bisa pakai sekitar 3 atau 4 kali puff aja cukup. Digunakan berlebihan, apalagi dipergunakannya di RDA. Karena bisa mengakibatkan kalian mengalami overnick dan itu sangat ganggu banget pastinya. Dan pertanyaan yang paling terakhir, yang nomor 10-nya adalah liquid manis bikin diabetes. Ini udah sering terjadi dan memang itu adalah sebuah hal yang salah. Oke, liquid manis bikin diabetes bisa kalau misalnya lo habis nge-puff makan cake. Berlebihan, habis nge-puff terus lo minum minuman manis terus, ya otomatis bisa kena diabetes ya. Cuman liquid itu sendiri dia memiliki bahan yang berbeda dengan bahan gula pada umumnya, karena juga di sini menggunakan sukralos dan itu juga tidak mengakibatkan diabetes. Karena juga ini di-puff atau diuapkan, bukan diminum dan juga bukan dikonsumsi langsung. Jadi liquid manis nggak ada hubungannya dengan diabetes. Diabetes terjadi ketika kalian misalnya sambil nge-puff makan cake, sambil
ngepap, minum minuman manis terus, ya otomatis bisa kena diabetes. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Oke, itulah pembahasan gue soal frequently asked question soal vape. Kalau misalnya kalian mungkin ada yang mau menambahkan di bawah, bisa langsung dropping kolom komentar kita di bawah juga. Dan juga semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Untuk teman-teman yang mungkin baru start vaping atau mungkin baru pengen tahu soal vaping, bisa nonton video ini juga. Juga semoga bisa tercerahkan dan juga bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Oke, that's it for today's videos. Gue Zaki dari Fakir Liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.